Saya pengen dewasa, saya nggak mau ribut-ributin dia. Waktu dia bilang Dokter Richard tuh pintar tidak beradab, tapi tidak beradab. Saya bisa loh ribut-ributin dia. Gus Udin tidak punya salah dengan saya. Dia tidak punya salah apa-apa dengan saya. Jadi saya sebenarnya nggak mau cari masalah dengan orang. Tapi saya sebagai seorang dokter melihat ini, dia salah. Melakukan pengobatan abal-abal. Ya, banyak korban yang dirugikan. Saya pengen dewasa, saya nggak mau ribut-ributin dia. Waktu dia bilang Dokter Richard tuh pintar tidak beradab, tapi tidak beradab. Saya bisa loh ribut-ributin dia. Saya ributin dia, saya tuntut, saya UITE, bisa loh. Tapi saya ngapain? Saya males. Yang saya buka apa? Saya kasih edukasi ke masyarakat. Saya datangin Ustadz. Nih, Pak Ustadz, tolong nilai kata-kata dia, benar atau enggak. Saya datengin korban. Benar nggak seperti ini punya? Saya datengin mantan santri dia. Saya datengin mantan kameramennya dia. Saya datengin Ustadz lagi, rukiah yang benar bagaimana. Jadi saya kasih manfaat aja ke masyarakat. Masyarakat yang nilai. Kalau masyarakat tetap mau percaya dengan dia, silakan. Saya ada dukun di sini yang katanya bisa pindahin penyakit ke kambing, dia bilang. Siapin kambingnya, nanti ada yang penyakit jantung, dia pindahin, dia bilang. Nah, saya kasih sayembara, kalau bisa pindahin penyakit ke kambing, saya kasih 1 miliar. Plus, kerja di klinik kecantikan Athena dengan gaji 100 juta per bulan. Ya, penyakitnya kecil-kecil aja, nggak usah jantung, jerawat. Jadi ada pasien jerawat saya nanti ada kambing, tolong pindahin jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya pindah ke kambing, saya kasih tuh 1 miliar plus gaji 100 juta per bulan. Paling nggak saya hemat karyawan loh mas. Karena klinik saya nanti nggak usah beli alat, nggak usah beli laser, nggak usah beli peeling nanti. Ini duduk aja pasien yang ngantri nanti. Kalau dia pindahin semuanya ke kambing. Ya bagi saya sih, ya mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Kalaupun mereka nyari panggung apa? Kalau dilaporin di Polres ada bukan nggak sih atau seperti apa? Enggak sih, karena saya nggak merasa bersalah apapun. Karena edukasi itu tidak dilarang di Indonesia, kan gitu. Tapi kamu ada melakukan sendiri nggak sih? Kan ada rules, ada hukum Indonesia itu yang laporin. Kamu maksudnya ada antisipasi hukum atau seperti apa? Misal kalau mereka Iya. Ya kalau untuk kedepannya kalau misalkan ada panggilan baru nanti di gimana proses tapi untuk saat ini gini, ada kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada gitu. Wah, sakti banget ya dunia gaibnya, luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih. Kalau penyakit lain kan nggak bisa dideteksi ya, pindah ke kambing ya. Ini saya kasih pasiennya ringan-ringan aja lah. Jerawat tuh, pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah. Plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara. Nih ya, ini catatan ya. Ini dipelintir oleh media nih. Sayembara dengan tantangan itu berbeda. Nah, kalau tantangan itu, saya tantang nih 1 lawan 1. Ini sayembara. Sayembara itu pernah nggak lihat sih raja yang memberikan sayembara? Artinya kalau ada yang bisa ya saya wow dan saya berikan hadiah. That's it, cuma itu aja. Itu kan pertama kali saya itu ngelihat pesulap merah atau Marcel, saya itu ngerasa kayak itu sebenarnya kayak gambaran diri saya banget ya. Kayak ngerasa diri saya banget, ngedukasi masyarakat segitunya, terus dilaporin, diserang, itu percis banget kayak diri saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak terpanggil. Makanya begitu ketemu dengan dia, saya ngechat dia itu disambut dengan baik juga oleh dia. Dia juga pengen banget collab dengan saya dan kita collab pada waktu itu. Dan sejujurnya pada waktu itu langsung dikontak ke Gus Udin. Gus Udin ini mau datang ke tempat saya. Sejujurnya saya itu nggak mau tayangin sebenarnya. Baik Gus Udin ataupun juga yang kemarin tuh Asosiasi Dukun tuh sebenarnya hampir nggak mau saya tayangin. Karena menurut saya itu terlalu mungkin dari awal tuh saya pengen konten saya itu benar-benar edukasi banget kayak gitu kan. Di Marcel pun yang saya bawa itu nggak perseteruan ya. Saya tidak membawa perseteruan antara Gus Udin dengan Marcel, nggak ada sedikit pun. Kayak diadu kayak gitu punya apa yang dilakukan, nggak ada. Saya bahasan tentang edukasi semuanya. Tapi akhirnya saya putuskan untuk masukin Gus Udin ke dalamnya untuk pembelajaran untuk kita sama-sama. Dengan Mas Udin pertemuan kembali. Saya telepon dia nggak angkat-angkat sampai sekarang. ada update mungkin dari Polda Jatim
Apa? Tetap berlanjut. Ada update-nya. Update. Update dari Polda Jatim. Kalau update dari nggak ada sih. Setelah yang kemarin pemeriksaan yang panggilan klarifikasi nggak ada, belum ada lagi. Berarti tetap berlanjut dan Jatim ya? Nggak? Apa? Tetap berlanjut kasusnya. Ya tetap berlanjut, betul. Ada kekhawatiran nggak sih nanti bakal ditahan kalau jadi tersangka? Tidak ada. Sama sekali tidak. Ya nggak ada, karena apa, edukasi apanya yang mau dipermasalahkan, karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik, kan gitu. Gimana coba, ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah, terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling, kan aneh, ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa ia bersuara untuk mengedukasi nggak boleh, gitu kan? Nah makanya dari di channel saya juga ada tuh video terbaru yang pernyataan dukungan dari wakil sekretaris Dewan Fatwa MUI. Saya tanya, ceklah isi kepalanya dia apa. Ternyata Masya Allah, dia berdakwah dengan cara dia, dengan profesi sulapnya dia berdakwah. Karena dakwah itu memang bukan sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Jadi teman-teman, saya sudah kenal dia selama lebih lah ya, hampir 8 tahun, bahkan mungkin lebih kalau seandainya kenal sejak dia ini masih datang nonton show saya di The Master di SCTV. Jadi dari awal dia ini YouTuber yang lebih senior dibandingkan saya. Saya banyak belajar ilmu YouTube, mengelola konten, terus kemudian mengelola channel, itu saya belajar dari dia. Dan dia itu akhirnya naik tingkat ekonominya bukan karena apa yang dia lakukan ini viral, tapi karena apa yang dia lakukan ini banyak diminati oleh orang. Banyak diharapkan untuk terus dilakukan, akhirnya channelnya ini bertumbuh. Sehingga banyak orang-orang yang akhirnya tercerahkan, dan akhirnya mereka ini jadi pendukung di YouTube channelnya ini tadi. Sehingga dari situ dia mendapatkan pundi-pundi rupiah yang memang yang kalau menurut saya pantas untuk dia dapatkan. Tapi tetap saya katakan bahwa berapa besar yang dia dapatkan itu nggak sepadan sama resikonya. Dan saya acung jempol dengan keberanian dia.